Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 3 Oktober 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus bersama saya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik, sudah mengantar, memelihara hidup kita dari hari demi hari sampai detik ini di bulan Oktober, bukan bulan Agustus, bukan bulan September lagi, sudah lewat dan tidak akan terulang. Akan terulang dari tahun yang berbeda, akan terulang bulan Agustus, bulan September tahun depan, tahun 2023. Tapi saat ini, mari kita mau datang kepada Yesus. Makin hari kita bangun diri kita, terus senantiasa kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak pernah bosan, selalu berkata saya sebagai hamba Tuhan selalu memberikan masukan, nasihat, mengingatkan kita, mengingatkan saya juga pribadi, supaya kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Sesuai dengan tema firman Tuhan renungan malam ini, dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Nanti kita baca dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 9 sampai 11. Saya masih ulang, harus saya kupas supaya kita lebih dalam dengan Tuhan, supaya langkah kita tidak dikuasai oleh kemauan daging kita. Karena umumnya kita semua hidup masih di dalam daging, dikuasai oleh daging. Tapi dengan firman Tuhan, katakan dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa ketika Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita, sejak kita terima Yesus, kita dimeteraikan Roh Kudus, dan janji Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan mengajar kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan setiap firman-firman yang selalu saya dengar, saudara dengar, baik dari saya maupun dari berbagai macam hamba Tuhan, termasuk kita mendengar suara dari Tuhan Yesus. Roh Tuhan senantiasa berkuasa dalam hidup kita, supaya kita senantiasa diingatkan oleh Roh Kudus, diingatkan, diajar, ya. Dan oleh itu kita rajin baca firman Tuhan, supaya firman Allah senantiasa kita renungkan. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhanku, amin. Jangan terus dengan hidup kasar, amin, haleluya. Jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau, haleluya, pikir ini benar? Mari sesuai dengan tema dikuasai Roh Kudus dan firman Tuhan, mari kita jadikan diri kita mau dengar-dengaran, punya kepekaan untuk selalu mendengar suara firman Tuhan dan Roh Kudus. Dengarlah sobatku, suara Tuhan pada saat ini. Ada kelepasan dalam Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kalau kau cari pada harta duniawi, sudahkah kau, haleluya, pikir ini sungguh, amin, haleluya. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhanku. Jangan terus dengan hidup keras hati, amin, haleluya. Jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau, haleluya, pikir ini benar? Mari kita mau senantiasa mendengar suara Roh Kudus, karena ini perintah Tuhan. Saya mau baca di dalam Yudas pasal 1 ayat 19 dan 20. Beda antara orang yang hidup di dalam daging, beda dengan orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Hidup di dalam daging seperti ini ayat 19, Yudas pasal 1 ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan daging dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Coba ini, orang kalau tanpa Roh Kudus ikutin keinginan dunia, daging, egois, ikuti kemauan hawa nafsu, sehingga bisa ribut, saudara.
sebagai pemecah belah. Tidak ada kerendahan hati, tidak mau ada kedamaian, tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak mau hidup di dalam kekudusan, senantiasa mencari gara-gara hidup di dalam dosa. Itu ciri-ciri. Oleh itu mari di ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Akan disebut orang kudusnya Tuhan. Karena dalam Yudas pasal 1 ayat 14, nanti kata Henokh juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu masuk di dalamnya? Tuhan akan datang bersama dengan ribu-ribu orang kudusnya. Tapi saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya menjadi orang kudusnya Tuhan. Nanti kalau Yesus datang, kita diangkat rapture, kita masuk di dalam janji yang sempurna, kekal surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari ikuti firman Tuhan, biar hidup kita dikuasai Roh Kudus dan firman Tuhan. Bolehkah harapmu yang kekal kau tukar buat hawa nafsu dunia yang fana ini? Dunia fana, haleluya. Tapi akhirnya hidup bimbang dan kecewa. Sudahkah kau, haleluya, pikir ini sungguh-sungguh? Mari kita pikir benar. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhanmu. Jangan terus dengan hidup keras hati. Amin, haleluya. Hidupmu adalah seperti uap. Sudahkah kau, haleluya, mengerti akan hidup ini benar? Amin, haleluya. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhan Yesus, selalu membawa dan mengajar kita, amin, haleluya, untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Ku mau setia, cinta Yesus dan cinta Yesus dan taat. Amin, haleluya. Cinta Allah Yesus yang masih terbuka. Oh, marilah masuk, terima kasih karunia Tuhan Yesus buat hidupmu itu seperti uap saja. Mari kita, haleluya, ikut Yesus, setia dan taat. Amin, haleluya. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhan Yesus. Jangan terus dengan hidup keras hati. Jangan keraskan hatimu. Marilah kita semua setia datang pada Yesus. Serahkanlah hidupmu, haleluya, pada Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus sempurna dan maha mulia. Ampuni Bapa segala dosa kami, kesalahan kami, kekhilafan kami. Ampun Tuhan. Sucikanlah pikiranku, sucikanlah mulutku, hati kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dan sucikan sebentar kami berfirman Tuhan. Kami mau baca firman Tuhan. Kami lapar hauskan firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami dibentuk sama Engkau Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam menyongsong, menantikan kedatangan Tuhan. Biar hidup kami dikuasai Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga hari-hari hidupku diproses oleh Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Senin ini, tanggal 3 Oktober. Waktu begitu cepat ya Bapak Ibu. Sudah bukan bulan September lagi, sudah bulan Oktober. Bulan depan November. Bulan berikutnya Desember. Berarti kita 3 bulan lagi. Jadi kalau kita hitung-hitung 3 bulan lagi ini, ya berarti sudah Januari sudah tahun 2023, ya kan? Bulan depan November, tanggal 3 November. 2 bulan lagi 3 Desember. 3 bulan lagi 3 Januari. Berarti selamat tinggal tahun 2022. Menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Mari, selagi kita mau hidup untuk Tuhan, makin hari kita menjadi perkenanan Tuhan. Jangan lambat-lambat saudara. Kata pujian tadi, jangan hidup keras hati. Ya, seperti di dalam Ibrani. Jangan. Mari kita lebih bagus. Kita rendah di hadapan Tuhan. Kita apa saudara? Kita diciptakan sama Tuhan dari debu. Ya, kita sebetulnya tidak berharga di mata Tuhan. Kita bisa berharga, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa cinta Tuhan, bisa menjadi manusia yang berharga. Itu karena Tuhan Yesus yang mengangkat kita. Oleh karena itu jangan kita keras hati. Tiap kali kita mendengar firman Tuhan, seperti dalam Ibrani pasal 3 ayat 7, 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Maka sesuai dengan pujian malam ini, mari kita diam dan dengar suara Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu dengar suaranya, di ayat ke-8, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Pada waktu kita menghadapi cobaan pergumulan, seringkali kita ngomel, seringkali kita berkeluh kesah, seringkali kita bersungut-sungut minta ampun sama Tuhan. Tapi mari kita dibentuk sama Tuhan, supaya kita lembut hati, supaya kita dibentuk sama Tuhan. Roh Kudus akan tolong kita. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita belajar hidup senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari lanjut. Saya mau baca firman Tuhan malam ini sebelum kita berbaring tidur. Wahyu pasal 1 ayat 19. Ayat 9 sampai 11 supaya kita selesai. Karena Tuhan gerakkan saya untuk dikupas kembali. Karena tema firman Tuhan kemarin menantikan ketekunan, menantikan Yesus, dan bagaimana kita bisa menantikan dengan tekun. Mari kita bahas. Saya mau baca dari ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku Yohanes saudara dan sekutumu di dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat
Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Thyatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin, puji Tuhan. Kemarin saya sudah terangkan Yohanes Anasipidios. Yohanes adalah rasul. Yohanes adalah artinya yaitu diberikan kelimpahan kebaikan dari Yahweh. Ya, Yahweh, ya, Yahweh adalah kelimpahan. Berarti demikian juga kehidupan kita. Kita senantiasa mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Oleh itu mari sesuai dengan tema firman Tuhan kemarin yang berkaitan dengan hari ini, yaitu ketekunan, menantikan ketekunan. Ketekunan menantikan Yesus. Kita bisa tekun menantikan Yesus. Yang pertama, kalau hidup kita dikuasai Roh Kudus dan firman Tuhan. Bagaimana bisa kita tekun menantikan Yesus kalau hidup kita dikuasai oleh kedagingan? Karena kedagingan itu selalu berseberangan dengan Tuhan, saudara. Tidak mau turutin doa, tidak mau turutin maunya Tuhan. Maunya itu daging, malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu yang saya kirim, belum tentu semuanya yang bisa mendengarkan. Mungkin cuma dibuka gitu aja, tapi nggak dibaca, nggak didengar dengan baik. Tapi berbahagialah kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Seperti dalam Lukas pasal 11 ayat 28 itu kata Yesus. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Oleh itu mari tiap malam, tiap pagi kita mendengarkan firman Tuhan, baik dari saya sebagai hamba Tuhan maupun dari segala macam berbagai hamba Tuhan. Bapak Ibu bebas sekarang, diizinkan Tuhan dengan COVID terjadi. Supaya dengan berita COVID ini, firman Tuhan makin bisa disebarkan, luaskan ke seluruh bangsa. Benar Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa bagi-bagi ke teman baik di luar negeri, di mana-mana. Dulu nggak bisa. Dulu saya khotbah selalu di gereja, di lokal, saudara. Tapi saat ini hamba-hamba Tuhan selalu bisa memberitakan firman Tuhan melalui YouTube, bisa disebarkan seluruh dunia ini. Itu membuktikan bahwa kedatangan itu sudah dekat, saudara. Karena itu saya mau baca dalam Lukas 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oleh itu kita tekun menantikan Yesus, dikuasai Roh Kudus dan hidup di dalam firman Tuhan. Mari, kata Yesus, berbahagialah kalau Bapak Ibu senantiasa tekun mendengar firman Tuhan dan selalu dipimpin Roh Kudus. Kan Roh Kudus senantiasa akan berkuasa dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan dikuasai oleh daging, tapi senantiasa kita minta, Tuhan, kuasai hidupku, Roh Kudus kuasai. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26. Bahwa Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Saya mau baca. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar kita. Ini Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari, firman Tuhan mengajar kita. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita dipimpin Roh Kudus, bukan kedagingan. Kalau daging, saudara, berseberangan sama Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau hidup di dalam firman Tuhan, seperti dalam Roma pasal 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup di dalam damai sejahtera. Kalau kita ikuti firman Tuhan, ikuti Roh Kudus, pasti kita ada damai, ada sejahtera. Saya bersama Bapak Ibu senantiasa ikuti firman Tuhan dan gerakkan Roh Kudus, selalu ada damai, ada sejahtera. Karena begitu ikuti firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, berarti hidup kita, langkah kita disertai Tuhan untuk nanti menikmati janji Tuhan yang akan datang. Tetapi kalau orang hanya ikuti daging, dunia, Bapak Ibu tolong ingat baik-baik, pahami dengan baik-baik. Kalau saudara Bapak Ibu tidak ikuti firman Tuhan, ikuti daging, mati saudara. Kehidupan kita kan tidak selamanya memang langsung pindah tempat ke surga. Tidak ada saudara. Mati, mohon maaf itu. Orang ikutin daging semua, selesai sudah. Tidak punya harapan, malahan orang itu akan stres berat. Kalau mikirin uang, bisnis, tidak memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, tidak mau dipimpin Roh Kudus, tidak selalu mau hidup di dalam firman Tuhan, akan stres berat. Karena pikirnya dunia. Karena keinginan dunia itu, keinginan daging sudah berseberangan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin tidak mungkin orang mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak mungkin orang itu mau hidup di dalam firman Tuhan kalau keinginan dikuasai oleh daging.
Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mari dikuasai Roh Kudus dan hidup di dalam firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan, mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Sederhana, saudara. Sederhana kok menjadi Kristen Tuhan, sungguh-sungguh sederhana. Asal kita mau taat, rendah hati, mau dibentuk sama Tuhan, itu aja. Pokoknya yang penting kerinduan kita mau masuk surga gitu. Kalau mau masuk surga, ayo ikuti firman Tuhan. Gampang saja. Kalau mau masuk di dalam kehidupan damai sejahtera yang diberkati Tuhan, ikuti jejak Yesus, yaitu di dalam firman Tuhan. Sesuai dengan pujian, mari kita dengar, diam dan dengar. Kita minta dengaran Roh Kudus. Jangan terus dengan hati yang keras hati, ikutin daging mati, saudara. Tapi kalau ikuti firman Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhanku. Amin. Jangan terus dengan hidup keras hati. Amin. Haleluya. Jiwamu tak lebih dari uap, sebentar saja kelihatan, sudahkah kau, haleluya, pikir ini benar, amin, haleluya. Marilah kita semua ikut Tuhan Yesus. Dengan cinta Tuhan Yesus setia dan taat. Amin, haleluya. Lakukan semua firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita, haleluya, untuk selalu taat firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.